Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia serta nikmatnya yang luar biasa sehingga pada pagi hari ini kita diperjumpakan kembali di acara Semangat Energi Pagi. Pagi-pagi semangat. Halo. Aduh, ya pas ini pas nggak goes ini malah Bu aja ini jalan-jalan. Yes, Masya Allah. Lagi Yes. di Blitar. Oh, Masya Allah, nembe di Blitar. Geng, selamat menikmati udara pagi. Baik, kemudian selawat serta salam semoga tetap tercurah bahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya serta umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan perjuangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, untuk memulai kegiatan SEP kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sudah ada 18 yang bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Ini ada yang pertama Gria Sehat. Ini Mbak Subdah ya. Kemudian ada Ibu Negara, Ibu Ani Istadiana. Kemudian ada Kru BCHNI Magetan. Kemudian ini pembicara kita, salah satunya adalah Bu Anggia Murni. Kemudian, oh ini Mbak Nur Subdah ada sendiri ya. Kemudian Bu Anita, kemudian Bu Aris Tiana, kemudian BC Magetan 1, ada Bu Diana Irawati, ada Bu Irma Fitriah Suryani, ada Bu Lik Aksana, kemudian ada Mbak Lutfiana Akroun Nafiani, ya ini adalah kolet muda kita, kemudian ada Bu Nurul Awali, wajah Nurul Awali, kemudian ada Bu Ramiasih, ada Bu Siti Khaulah, ada Pak Presiden, Pak Sucito, kemudian ada Bu Tati Setianingsih dari Magetan. Baik, insya Allah sudah tambah 1, ada 19. Silahkan nanti bisa colek-colek lagi untuk hadir bersama di majelis SEP pada pagi hari ini. Baiklah, untuk yang pertama Bu Anggia Murni sudah siapkah? Sudah. Sudah, Masya Allah ini skuadnya mana ini beliaunya? Ya, kuatnya Mbak Susanti Nugrah ini, Masya Allah. Mau cerita apa untuk pagi hari ini, Bu Anggia? Mau cerita yang kemarin 9 hari di Malang. Masya Allah. Semuanya ya. Baiklah, monggo silahkan waktu sepenuhnya untuk Bu Anggia. Nanti sampai jam 6.30 ya. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada mentor hebat saya, Bu Ani Istadiana, Bapak Sugito, dan juga Mbak Susanti Nugrahini. Ada juga yang sangat memberikan inspirasi pada kehidupan saya, juga energi positif pada saya dan keluarga. Jadi kemarin Mbak Santi, japri saya, meminta bercerita tentang testimoni, dan juga bingung ini mau cerita apa. Terus kata Mbak Santi, ya udah cerita apa aja bisa diceritakan gitu. Ya udah, saya mau cerita kemarin 9 hari di Malang. Jadi waktu kemarin ke Malang itu rencananya memang mudik dan sambil PCA. Saya bawa produk-produk HNI, sebagian saya tinggal di rumah dan sebagian saya bawa ke Malang. Rencananya memang mau PCA juga. Kebetulan di sana udaranya sangat dingin, jadi kami beradaptasi dengan udara, tempat sakit juga
saya sempat panas waktu itu, tapi saya sudah terbiasa, jadi sakit, terus ada herba HNI gitu sudah nyaman. Pokoknya saya bawa produknya, saya bawa menyediakan semua produk seperti gamat, madu, sari kurma, bawa HNI Hot, Deep Squat, Prokumin Propolis dan lain sebagainya sudah rasanya nyaman. Kemarin memang rencananya PCA itu bawa produknya itu memang nggak banyak, tapi saya berharap nanti waktu perjalanan ketemu sama Halmat, saya mau beli beberapa produk juga karena saya kehabisan MHS. MHS itu kemarin diborong sama mitra saya, Pak Dokter. Masya Jadi Allah. Malang itu nggak bisa, nggak bawa MHS. Saya berharap nanti membawa MHS tuh saya beli di Alhamdulillah waktu perjalanan saya ketemu. Nanti tiba di rumah mertua, saya akan 2 hari saya akan balik lagi mau bawa MHS, gitu. Mau beli MHS. Ternyata setelah saya kembali 2 hari saya kembali ke Sanan gitu, saya mau beli MHS. Mau beli MHS, MHS-nya 20 ada gitu. Nggak ada, adanya cuma 1 gitu. Nggak ada. Berapa Bu harganya gitu? 45 loh Bu, saya sudah punya nomor ID gitu. Saya nggak bisa jual segitu. Waduh, saya kecewa saya. Terus akhirnya saya cuma bisa PCA. PCA MHS itu di sana kan banyak yang memelihara sapi gitu. Saya bilang bahwa ini bagus untuk kesehatan sapi gitu. Masa iya? Soalnya kami di HNI memang sudah membuktikan gitu, banyak yang sehat, yang mulanya enggak makan, mau makan. Tapi saya lihat di sana memang sapinya tuh enggak dikasih konsentrat, jadi enggak gampang kena penyakit. Jadi mereka sapi-sapi itu cuma makan rumput asli gitu, makanan-makanan alami gitu. Jadi terus saya sempat mikir, oh ternyata sapi aja kalau dikasih alami itu nggak gampang sakit. Nah, yang Ya, mungkin yang di kota-kota itu dikasih konsentrat gitu. Makanya saya bersyukur, saya kenal HNI itu bersyukur. Di sini semuanya herbal gitu. Jadi waktu anak-anak itu main ke surau ke bawah gitu, Masya Allah, apa itu medannya itu benar-benar kayak di bawah gunung gitu, naiknya tuh ya Allah, pengen main di sungai itu, sungai kecil itu, banyak sawah di sana, banyak petani juga itu. Jadi waktu main itu waktu naiknya tuh kaki saya sama suami saya itu sakitnya luar biasa. Tapi saya juga nggak galau, anak-anak juga sudah, saya pokoknya di HNI itu sudah tentrem, sudah mantep. Jadi ini selama 3 tahun saya sudah hijrah, nggak tengok kanan tengok kiri, saya juga nggak bawa obat kimia sama sekali, saya cuma bawa obat-obat HNI yang saya perlukan, yang harian yang sudah beres gitu. Waktu itu juga saya sempat sakit, sempat panas gitu karena mungkin adaptasi hawa dingin gitu. Saya juga bawa gamat, saya juga bawa Prokumin Propolis gitu. 1 hari itu setelah minum gitu ya sudah, besoknya sudah enakan lagi gitu. Bawa madu, bawa semuanya, saya bawa Deep Squat gitu ya, saya bawa pokoknya sesuai dengan keluhan apapun, keluhan yang dirasakan. Mas saya sakit ini, keluhannya ini gitu ya, sudah pakai herba HNI. Mana juga mertua sempat menawarkan waktu saya panas tuh mau disuntik itu, disoal bawa ke dokter itu, saya enggak mau. Saya sudah 3 tahun enggak menyentuh obat-obat kimia sama sekali. Jadi waktu ditawari juga saya enggak mau, tapi 1 hari setelah saya minum HNI juga sudah enakan, besoknya juga sudah seger. Jadi HNI luar biasa bagi saya.
mengatasi semua permasalahan, semua keluhan. Waktu anak saya juga waktu itu sempat diare juga sehari 5 kali. Sampai saya tuh, tapi saya tenang waktu itu. Mas, saya sudah 5 kali diare. Ya sudah, saya bawa propolis ini, saya suruh minum satu, terus masih diare, masih. Habis itu ya sempat sarapan, saya suruh minum lagi satu lagi, terus alhamdulillah sudah langsung enakan. Masih sakit, saya bilang. Enggak sakit gitu ya. Ya sudah, itu aja. Semua yang dirasakan, yang dikeluhkan itu pakai produk HNI. Terus kemarin juga sempat PCA ke beberapa saudara dan tetangga gitu, yang keluhannya itu banyak, yang keluhannya sakitnya ini gitu. Alhamdulillah juga produk-produk yang saya bawa itu ludes, yang tertinggal itu cuma krim malam sama krim pagi, kopi, susu, minyak zaitun. Kemarin saya sama bawa gamat juga, Magafit, banyak yang saya bawa itu. Sari kurma juga itu laku. Pokoknya saya hanya bercerita bahwa obat-obat kimia itu nanti akhirnya efeknya juga menempel di tubuh, sifatnya juga nggak sama dengan, jadi efeknya itu lebih ke merusak organ gitu. Jadi mereka juga langsung beli gitu. Tapi saya yang membuat saya tuh kurang puas tuh, saya berharap nanti di sana ada halal mat gitu. Ternyata apa yang terjadi di sana itu halalnya enggak bisa menjual sesuai dengan apa yang biasanya saya lakukan di sini gitu. Kalau sudah punya nomor ID, meskipun bukan mitra saya gitu ya, saya lebih amanah untuk memberikan diskon pada yang sudah mempunyai nomor ID gitu. Tapi saya kemarin juga sempat berpikir, saya harus kembali lagi ke sana untuk memberikan edukasi lebih ya. waktu dan edukasi lebih mantap gitu. Waktunya memang kemarin terbatas karena saya menemui banyak orang dan bercerita gitu tentang HNI gitu. Jadi apa yang saya rasakan, apa yang menjadi pengalaman saya itu saya ceritakan. Jadi waktunya itu waktu kemarin kurang, tapi saya sampai saya tuh enggak sempat menemui mitra saya yang ada di Blimbing, mana sudah siap-siap juga. Tapi di Malang, di sekitar Malang yang mertua saya itu aja, saya sudah rasanya sudah kurang waktu gitu, dan produknya pun juga sangat jauh untuk dijangkau gitu. Jadi kemarin luar biasa, saya sedikit ya agak gimana gitu, ya Allah, sudah berharap di Sanan Rejo sudah senang ada halamat gitu, tapi kok ternyata saya tuh enggak bisa membeli sesuai dengan harapan saya gitu. Ya sudahlah, dengan kemarin PCA seadanya, terus saya berikan brosur-brosur apa-apa aja produknya gitu kan. Di sana kan banyak orang-orang yang mondok gitu, jadi mengenalkan tuh lebih mudah gitu, lebih bisa lebih mengena. Dari segi harga pun juga nggak mahal kalau HNI. Jadi kayak kopi apa itu mereka juga mau beli, susu juga mau beli, terus sabun pun juga mau gitu, katanya ini murah. Kemarin waktu saya edukasi, ini sabun ini bisa membuat orang bisa lebih bersih, lebih fresh gitu. Mungkin lihat yang jualan gitu, mungkin sabunnya itu ya udah beli aja gitu. Nah, kemarin juga waktu hawanya sangat dingin gitu, anak saya juga sempat
sempat sakit perut, terus habis gitu panas badannya itu, yang kecil itu, terus saya kasih ini HNI Health ini, kebiasaannya memang dia suka sama ini, terus susunya juga selama setengah tahun ini. Biasanya kan dari kecil sampai usia 5 tahun kan susunya pakai Bebelak gitu. Terus saya waktu sering ikut KHT gitu, bahwa susu kambing itu teksturnya lebih lembut, terus memang memang setelah saya ganti dengan susu EGM, jadi saya daripada saya beli di Indomaret atau Alfamaret gitu, setengah tahun ini saya kasih susu kambing. Mungkin karena banyak zat-zat yang terserap, jadi nggak banyak yang dikeluarkan kayak susu sapi itu. Mungkin biasanya kalau pakai susu sapi itu Bebelak tuh mesti ngompol gitu. Jadi setelah susunya tuh saya ganti dengan EGM gitu. Kalau malam tuh nggak ngompol malam. Mungkin susu sapi gitu. Saya kasih Bebelak nggak alergi. Saya ganti EGM gitu. Ternyata dia suka gitu. Ya sudah, kebetulan saya jualan, saya juga pakai sendiri gitu. Mungkin itu aja Mbak Aziza yang bisa saya ceritakan. Yeah. Ya, 9 hari di Malang menjadi cerita yang luar biasa, nggih. Sampai kehabisan MHS, akhirnya ketemu dengan Halal Mart di PHP. Berarti nanti ini Bang ya, nanti mitra yang di sana itu harus di closing jadi stokis, biar jenengan nggak riwa dan riwi ke sana, gitu nggih. Iya, nanti bisa diagendakan ke sana, kemudian diedukasi, kemudian closing stok di sana. Masya Allah, nanti biar bisa Allah, Insya Allah. nah, gitu. Ini menarik nih, Kingga ya, Masya Allah sekali. Beliau di Malang cuman waktunya sebentar, pengennya liburan, malah PCA nih, Kingga. Masya Allah. Ini masih ada waktu menit nih, Bu. Ini kan kita juga ngepasi apa ini? Judulnya hari ini adalah PCA, cerita asyik, ngeten nggih. Nah, ini coba satu yang mungkin kemarin itu bisa closing itu jenengan awal sampai closing itu gimana? Jenengan sampaikan seperti apa ke calon mitra panjenengan? Kemarin sangat mudah Mbak Aziza. Jadi mereka itu waktu saya kenalkan HNI gitu. Sebelumnya memang di sana sudah banyak mengenal online gitu, sudah banyak pakai produk-produk online. Tapi saya mengenalkan bahwa HNI itu memang sangat halal. Jadi apa yang kita konsumsi nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti gitu. Jadi mereka tuh ya, karena kebanyakan memang saya enggak kesulitan mengenalkan. Jadi waktu Masya Allah. saya bahwa Ya. produk HNI itu adalah produk yang halal, jadi mulai dari proses penanaman sampai produktivitas sampai uh, mensiarkan itu juga halal gitu. Jadi mereka langsung beli. Ya udah, saya beli itu, saya langsung gampang gitu, nggak mikir panjang, itu langsung beli. Minta KTP juga nggak sulit-sulit gitu, ya langsung aja dikirim dikasih gitu, nggak sulit-sulit. Jadi saya nggak kendala saya cuma produknya itu terbatas, karena saya awalnya memang saya harus menyediakan produk untuk yang di rumah, karena memang waktu saya tinggal itu beberapa mitra saya juga mencari saya terus membeli produk gitu. Ibu saya yang di rumah sampai kebingungan, ini produkmu entek, padahal beberapa produk malah saya bawa ke Malang itu, nanti saya berharap saya bertemu dengan Halal Mart gitu, dan saya akan membeli MHS di sana. Kan yang saya tahu banyak sapi gitu, ternyata sapi di sana aman-aman saja, tapi tetap saya edukasi bahwa sapi ini kalau dikasih ini tuh makannya tuh banyak, lebih sehat dan lain sebagainya. Oh iya ya, ya udah mau beli gitu. Sebenarnya mau beli tapi produknya itu yang enggak ada. Kemarin kenapa nggak minta Mbak Santi untuk ngirimkan dari marketer, Bu?
Nggak kepikiran ya, maksudnya kan kalau 9 hari di sana, nanti paling ekspedisi 2 sampai 3 hari sampai sana. Iya, nggak kepikiran karena saya waktu di Kertosono aja kalau pesan ke Mbak Santi 2 hari baru nyampe. Di sana juga saya sempat tanya, kalau misalkan kirim-kirim paket di sini sulit apa enggak? Oh, enggak sulit, di sini JNE ada, JNT ada gitu. Ya udah, saya kebetulan kemarin tuh waktu yang halal matnya di sana, enggak bisa jual harga 30, enggak bisa. Pokoknya saya jualnya tetap 45 gitu. Karena saya keluarannya juga di daerah yang sangat jauh gitu, di Kepanjen. Daerah Dampes sama Kepanjen memang sangat jauh. Waduh. Oke. Jadi kesempatan peluang emas untuk Bu Anggia nanti ada mitra yang buka stokis di sana karena sana masih minim stokis. Kemudian nanti ketika sana bisa ada stokis dari Bu Anggia, insya Allah nanti memberikan manfaat untuk banyak orang di sana. Ya, sambung doa aja Bu, Bismillah. Nanti sambil diedukasi, sambil sambung doa, Bismillah nanti di Malang, di tempatnya mertuanya Bu Anggia bisa ada halal mat dari mitranya Bu Anggia. Insya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, matur suwun sangat, jazakumullah khairan katsiran untuk Bu Anggia yang sudah berbagi cerita selama 9 hari di Malang. Jadi cuman nggak ada 1 bulan di sana, sudah banyak sekali cerita. Kalau dilanjutkan mungkin nggak cukup waktunya, nggih. Nggak cukup waktunya. Ada sesi yang kedua, yaitu tentang apa ini? Tentang PCA, cerita asik ya. Nah, baik. Ini nanti langsung ke Mbak Zubdah atau Bu Ani terlebih dahulu. Ya, dulu nggak apa-apa. Nanti Mbak sudah koordinasi dengan saya. Beliau pagi-pagi ngojek. Ya, nanti saya akan colek-colek pas beliau tidak ngojek. Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu-ibu itu luar biasa. Ya. Nah, ini karena kita temanya adalah asik sekali nih, PCA, dan ini adalah salah satu cara kerja benar di HNI. Kalau pengen sukses ya PCA-nya dikencengin begitu kan. Dan ini ratu untuk PCA adalah Bu Ani, Masya Allah. Ya, dari Ibu Negara luar biasa sekali PCA-nya. Kita nanti akan belajar bersama beliau. Coba apa nih, nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng. Bisa ditulis di room chat. Nanti kita insya Allah akan diskusikan bareng-bareng setelah materi yang kedua. Oke, baik. Monggo silakan Bu Ani untuk materi yang kedua sepenuhnya kami berikan kepada Bu Ani dan Mbak Zubdah nanti. Monggo silakan. Monggo Bu Ani. Ya, terima kasih Mbak Aziza. Baik, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja pembukaan ikut Mbak Azizah ya. Jadi 2 pembicara pagi hari ini, tambah MC yang hebat, tambah Mbak Zubdah yang hebat gitu ya. Saya dan Mbak Anggia Murni itu 11-12, sama-sama yang berkecimpung dengan dunia obat-obatan kimia ya. Jadi kita sesama alumni ya. Masya Allah, ini alhamdulillah dapat hidayah hijrah gitu ya ceritanya ya Mbak Anggia. Jadi kalau mungkin bisa disimpulkan, mungkin nanti gaya saya ngomong dengan Mbak Anggia itu insya Allah sama ya Mbak Anggia, karena kan kita sama-sama orang medis dulu. Dan alhamdulillah kita sama-sama juga sudah taubat gitu ya, insya Allah seperti itu. Dan insya Allah sebentar lagi Mbak Anggia pun juga siap untuk menjadi LED, insya Allah 2022. Sudah nampak semangatnya, sudah nampak ceritanya, sudah nampak kegiatan apa yang beliau lakukan sehari-hari itu sudah menunjukkan bahwa
insya Allah akan mengikuti jejak untuk menjadi LED gitu ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sharing tentang indahnya berbagi cerita. Tadi sudah dipaparkan contoh oleh Mbak Anggia, Masya Allah luar biasa. Sebelum saya masuk materi, Mbak Zubda, ngojek atau mboten? Ya. Ini Mbak sudah senyum-senyum. Kalau tidak ngojek, mungkin bisa menyapa 5 menit, 10 menit, atau 15 menit juga boleh, setengah jam juga boleh. Satu cerita yang Mbak Zubda bisa dibagikan ke teman-teman. Tapi kalau ngojek ya nggak apa-apa, karena beliau sudah cerita kemarin, Mbak Ani, saya tuh kalau pagi repot gitu ya. Oh iya ya, tapi saya yakin kok di tengah-tengah kerepotan bisa nyapa. Ya, repot betul Mbak. Kalau repot saya wakili. Oh, deg-degan ini, Masya Allah ya. Jadi itulah teman-teman, indahnya kita deg-degan di Zoom gitu ya. Tapi nggak kelihatan kok deg-degannya. Ya, monggo Mbak Zubda, sebelum saya masuk materi, silakan berbagi cerita kepada teman-teman. Monggo. Monggo dilanjut dulu. Oh iya, baik. Kalau dilanjut dulu, masuk saya nanti kalau sudah siap kabari ya. Nanti saya kelewatan jangan-jangan apa yang saya sampaikan ini kolaborasi saya dengan Mbak Zubda. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi biar makin semangat. Baik, peserta semuanya, di semangat energi kan semangat kita bahwa cerita itu luar biasa ya. Tadi malam sempat saya cari putar-putar cari telur asin ya, dan ketemu telur asinnya itu di Indomaret ya, dan ini dapat brosur dapat brosur. Menutup kemungkinan bahwa kita itu harus semangat dan terus semangat. Dulu ya, dulu Indomaret itu tidak seheboh hari ini gitu ya dalam memberikan sosialisasi ini ya, sosialisasi poin kepada masyarakat. Tapi hari ini bagaimana mat-mat itu ya, Indomaret itu ya, sudah mulai menggencarkan apapun ya, apapun akan diambil pasar sehingga bisa masuk di situ. Sehingga kita tidak boleh pada posisi tenang-tenang saja. Artinya kondisi kita itu dalam kondisi harus terus semangat dan sangat semangat gitu ya. Karena kita akan berusaha untuk pasar yang ada di sekitar kita akan kita bawa kepada halal mat. Pasar yang ada di sekitar kita akan kita ajak menjadi orang-orang yang memakai produk-produk halal HNI. Nah, inilah yang Bapak Ibu harus terus kita semangati ya, diri kita, keluarga kita. Bahkan kalau ibu-ibu cermati gitu ya, sebenarnya harganya pun juga tidak jauh berbeda dengan kita. Bahkan ada yang justru lebih mahal gitu ya. Nah, artinya kita tidak bisa kalau cukup hanya mengandalkan nanti mitraku akan tahu kok tentang HNI. Nanti orang-orang di sekitarku tahu sendiri tentang HNI. Tanpa kita bersikeras untuk target cerita. Mengalir banget gitu ya ceritanya. Itu bukan mengalir, tapi bagaimana Mbak Anggia Murni itu sudah tertancap why-nya gitu ya. Kenapa harus cerita? Kenapa harus berbagi kebahagiaan?
Mengapa harus mentarget yang luar biasa gitu ya? Nah, inilah yang memang terus kita lakukan, terus kita ini ya, kita ikhtiarkan bersama-sama. Baik, ya ini sebenarnya bukan materi yang baru ya, tapi saya berharap bahwa ya, saya berharap bahwa cerita kita itu kita atur gitu. Artinya waktunya kita sediakan. Dari 24 jam waktu yang Allah sediakan, kalau kita nggak meluangkan waktu untuk membuka mulut, kalau kita nggak meluangkan waktu untuk berbagi cerita, nggak akan waktu itu tiba-tiba sudah habis sendirinya. Tiba-tiba kita nggak, kok hari ini aku nggak melalui sekali ya bersama HNI gitu ya. Nah, apa yang membuat kita membuka mulut gitu ya? Inilah yang menjadi tancapan kita. Dream ini kita bangun dulu sehingga cerita ini terus ada dan kita buat. Kita yang merencanakan, kita yang membuat gitu ya. Nah, banyak faktor yang membuat mulut kita bisa terbuka. Yang pertama, faktor peluang selamat. Kita semua pingin yang namanya hidup itu satu tujuan kita adalah husnul khotimah. Dan husnul khotimah yang kita impikan tidak datang secara tiba-tiba. Tapi kita ikhtiarkan. Melalui produk halal yang kita pastikan masuk kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita sayangi. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk selamat dari produk yang tidak jelas halal haram. Kemudian, yang kedua, kita sepakat bahwa bersama HNI ini kita akan menjadi lebih sehat. Sehat secara atibun nabawi. Saya, Mbak Anggia, itu adalah orang-orang yang dididik secara ilmu, itu adalah dunia kedokteran barat. Tapi ketika HNI masuk pada kami gitu ya, saya, Mbak Anggia gitu ya, membuka mata hati kita bahwa kita harus ngambil peran di sini. Karena memang rumus yang sudah kita dapatkan sekian tahun di bangku sekolah, ketika kita meresepkan mengatasi sakit A gitu ya dengan obat yang kita sodorkan gitu, maka akan menimbulkan sakit B. Secara logika berpikir kita, kapan selesainya sakit gitu ya? Kalau kita ngatasi sakit untuk mengatasi sakit B, akan muncul sakit C. Terus berjalan. Nah, alhamdulillah Allah panggil, Allah gerakkan hati kami ya, khususnya saya Mbak Anggia, karena memang kami berkecimpung dalam dunia obat-obatan. Yang itu adalah suatu, kalau bahasa orang Jawa itu segojangannya kami gitu ya. Setiap hari yang kami lakukan ya meracik obat, ketemunya dengan obat kimia, itu ya. Nah, kemudian kalau kita kembali lagi di HNI, kita akan mendapat peluang semat. Semat yang bagaimana? Kita diajak lebih pandai dalam menghargai waktu yang Allah titipkan 24 jam. Di saat yang lain dengan kesibukannya luar biasa, yang mungkin 24 jam tiba-tiba habis saja waktunya gitu ya. Nah, Allah hadirkan kita bisa membagi waktu dengan baik. Kalau jam 6 kita sudah bisa tampil di hadapan teman-teman semua, tentunya nggak mungkin persiapan itu dia lakukan jam 6. Kalau saya harus jam 6 berada di Zoom, berarti sekian puluh menit kita harus sudah bangun. Kita harus sudah mandi. Meskipun di Zoom nggak tercium nih, Bu Ani sudah mandi atau belum.
Mbak Aziza sudah mandi atau belum? Tapi kita memantaskan diri untuk bertemu dengan orang-orang solih-solihat, menyiapkan diri dengan yang terbaik. Nah, inilah yang kita dapatkan di HNI. Kita diajak lebih semangat. Yang keempat, apa yang membuat kita semangat di HNI, kita temukan dulu. Sehingga mulut untuk membuka cerita, tangan untuk mau bergerak jari-jari cerita, hutang menumpuk, atau kebutuhan banyak. Anak sekolah semua butuh SPP, anak nomor 1, 2, 3, 4, dan sekian anak yang Allah titipkan kepada kita. Karena kita dititipi anak-anak yang terbaik, maka kita pun ingin memberikan yang terbaik. Jadi peluang itu yang membuat kita, aku harus cerita setiap hari. Atau mungkin kebersamaan yang bisa kita dapatkan, persaudaraan yang kita bisa dapatkan, inilah yang membuat mulut kita terdorong untuk cerita. Kalau kembali lagi ke masa lalu, saya bukan tipe orang yang suka bercerita. Saya bukan tipe orang yang suka menyapa. Bahkan kalau mungkin 1 jam berdekatan dengan Mbak Aziza, saya pun kuat tidak akan ngobrol sama Mbak Aziza kalau Mbak Aziza tidak bertanya, Assalamualaikum Bu Ani, gitu ya. Saya kuat banget gitu ya. Karena memang saya, ngapain kita harus banyak ngomong dengan orang gitu. Lebih baik diam, itu pilihan saya. Dulu, sebelum kenal HNI. Tapi ternyata banyak hal yang harus membuat saya bercerita. Lembaran brosur ini membuat saya itu gerah secara tadi malam itu sudah mulai, ya Allah, rasa-rasanya ngapain aja 24 jam gitu ya. Kita belum totalitas di HNI. Jadi mulai hari ini temukan cerita-cerita yang membuat Bapak Ibu semangat di HNI. Temukan dulu. Karena kalau why-nya tidak kita temukan, nggak akan mulut terbuka. Kalau mengapanya tidak kita temukan, nggak akan jari-jari kita membuat status itu biar aku sendiri yang sehat gitu ya. Nah, lintasan-lintasan pikiran ini apanya gitu ya, mengapanya. Jadi Bapak Ibu semuanya dari 1, 2, apa yang membuat Bapak Ibu masih di sini sampai hari ini? Apakah Bapak Ibu ingin lebih selamat bersama produk HNI? Perjuangan aktif lebih semangat, atau ingin lebih sejahtera, atau ingin mendapatkan saudara? Tulis angkanya. 1, 2, 3, 4, 5. Pilih mana yang membuat Bapak Ibu masih bertahan di sini. Angka 1 kah? Angka 2? Angka 3? Bu Hajah Nurul. 1, 2, 3, 4, 5 diborong semua. Yang lain? Hanya Bu Hajah Nurul kah? Mbak Aziza. Nah, yang lain? Mbak Anggia Murni. Yang lain? Semuanya. Masya Allah. Mbak Diana Erawati, Bu Erna Dwi Asuti dari Bondowoso. Masya Allah. Nah, kalau memang 5-5-nya itu yang membuat Anda masih bertahan sampai 13 Juli 2022 ini, maka itu Anda tempel. Nah, ini Masya Allah yang dari Palu sudah hadir. Anda tempel Bapak Ibu. Berarti tidak ada alasan untuk saya tutup mulut. Yang dulu saya pendiam, yang dulu saya ogah-ogahan ketemu orang, yang dulu saya tidak ingin menyapa kalau tidak disapa, yang dulu saya tidak ingin rasanya untuk menyolek orang gitu ya. Tapi hari ini 1, 2, 3, 4, 5 inilah yang membuat mulut kita harus terus berbagi cerita. Harus terus bertemu dengan orang.
Harus terus membuat status WA, status Facebook, status IG yang mana? Kita selalu berharap Allah menggerakkan hati orang-orang yang kita temui, orang-orang yang kita temui untuk bersama di perjuangan ini. 1, 2, 3. Kalau Bapak Ibu mau fokus di situ, mengajak orang selamat, sehat, semat, maka angka yang keempat dan kelima pasti akan kita dapatkan. Potensi income yang Allah berikan lewat HNI, ini bukan angka yang dibuat-buat. Ini bukan angka yang bisa kita, paling hanya Bu Ani yang dapat. Kalau enggak Bu Ani, ya paling Bu Anita yang dapat. Kalau enggak Bu Anita, paling Bu Elin. Kembali lagi, paling juga para LED itu aja yang dapat. Ini disediakan untuk kita semua melalui cerita yang kita lakukan. Jadi mari kita menyederhanakan pola-pola kerja kita. Cerita. Nanti angkanya akan muncul sendiri, Bapak Ibu. Tapi biasakan untuk memvisualisasikan dulu dream yang ada pada Bapak Ibu. Kapan Bapak Ibu ingin per bulan 33 juta? Kapan Bapak Ibu ingin per bulan bisa infak sekian? Dari cerita. Nah, kenapa pagi hari ini saya pakai hijab aurum gitu ya? Ini ada logonya ya. Mana ini logonya? Nah, ini yang bikin mahal. Kalau nggak saya di HNI, mungkin nggak kebeli, Bapak Ibu. Ini pun juga saya nggak beli, dikasih. Dengan harga jilbab yang saya pakai, itu harganya 650.000. Hah? Kebayang nggak Bapak Ibu? Bapak-bapak nih, pernah nggak ngasih jilbab? Ibu-ibu, sudahkah yang di sini pernah beli jilbab saja ya? Saya nggak ngomong ini ya, nggak ngomong gamis ya, jilbab aja. Ini 650.000. Saya waktu itu ternganga, terkejut, bahkan ini kayak saya eman-eman gitu ya makainya. Kalau tidak momentum spesial gitu rasanya, eman banget. Saya belum pernah Bu, Pak, ngebeli jilbab seharga 650.000. Dan ini Allah berikan karena efek cerita sederhana yang saya lakukan. Saya sampai, ya Allah, hadza min fadli Rabbi. Betapa Allah memberikan karunia yang luar biasa. Jilbab yang Allah titipkan kepada saya ini harga 650.000 yang saya tuh nggak kepikiran punya barang seharga segitu gitu ya. Masya Allah, logo Aurum ini Bu, Pak, memang harganya Insya Allah gitu ya, sekelas butik yang ini diberikan oleh perusahaan kepada semua LED pada masa itu ya. Jadi banyak yang diberikan kepada para LED itu. Makanya ayo kita membiasakan untuk memiliki waktu-waktu kita luangkan untuk cerita. Kemarin sudah diajarkan sama Pak Faisal Metlar, ada 6 slot waktu yang bisa Bapak Ibu pilih untuk cerita. Itu yang disepakati. Jangan mengalir begitu saja. Tapi ada yang Bapak Ibu gunakan waktunya untuk bercerita. Jadi disiapkanlah. Kalau Bu Ratu Ira mengatakan, ya kita rencanakan, nanti malam kita evaluasi. Sehingga jadi besar dapatnya. Bu Ratu Ira itu dapatnya per bulan kurang lebih 300 juta Bapak Ibu. Masya Allah. Hal-hal yang luar biasa inilah yang bisa kita dapatkan hanya dengan berbagi cerita. Dan itu tidak mudah. Karena saya mengetahui yang di sini mungkin kemarin seharian ada yang tidak PCA. Mengapa? Karena belum ketemu. Mengapa Bapak Ibu harus PCA? Makanya pagi hari ini temukan dulu. Ulang lagi. Mengapa saya harus PCA? Sepakati lagi. 6 waktu yang sudah Allah titipkan, pilih. 6 slot waktu PCA mana? Yang
Bapak Ibu untuk ambil. Nah, bersama HNI hidup lebih bermakna, lebih berharga, pengaruhnya luar biasa. Ini kalau kita sudah ketemu kenapa kita bertahan di sini, luar biasa. Ya, kita minta selalu diberikan istiqomah untuk bisa tetap berada di HNI. Insya Allah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita itu pakai sendiri sudah untung. Tetapi HNI mengajarkan kepada kita dengan cerita jauh lebih untung. Dipakai sendiri saja untung, apalagi diceritakan gitu ya. Lalu diajak untuk beli dan hijrah produk setiap hari. Ini tugas kita. Clear. Kalau hari ini kita masih bertahan di sini, karena Allah memilih kita. Makanya ketika Allah sudah memilih kita, ayo sama-sama kita maksimalkan. Kita mau punya goals LED kapan? 2023 Bu Ani. Oke. Kalau 2023, maka siapkan kerja di semester EDY dulu gitu ya. Punya halal mat 18, maka berapa halal mat yang sudah Bapak Ibu miliki? Kalau halal mat itu adalah tempat untuk menyediakan produk memenuhi pasar, maka yang hari ini belum bergabung di grup meraih 100 miliar, amin, kita aminkan ya. 100 mitra-mitra loyal, ayo bergabung. Supaya apa? Bapak Ibu itu goals-nya jelas. Setiap hari yang Anda lakukan jelas. Di setiap kesibukan, kalau kita maka Allah akan meluangkan waktu kita untuk semuanya. PCA kok bisa ya? Rasa-rasanya aku kok bisa punya waktu PCA, ngurus anak juga bisa. Semua berjalan lancar karena pagi kita sudah meluangkan waktu untuk Quran. Ya, oke. Selanjutnya, nah, the power of cerita, kekuatan cerita. Bu Ani, apa yang kita ceritakan kalau ketemu orang rasa-rasanya saya buntu. Mau cerita apa gitu ya? Cerita HNI. Boleh tentang pakai produknya, boleh tentang dahsyat bisnisnya, boleh mudah cara kerjanya, boleh enjoy kerjanya. Enjoy kerjanya ya, Masya Allah Bu, saya itu orang yang sibuk, tapi Alhamdulillah di HNI itu kerjanya mudah sekali Bu, bisa kok disambi-sambi gitu ya. Atau Anda ketemu dengan komunitas yang muslih dan produktif. Saya kok senang banget ya di HNI, orang-orang yang membuat saya lebih produktif. Itu yang saya rasakan. Sehingga saya waktu itu memilih resign, saya merasakan bahwa lingkungan ini sangat berperan dalam membentuk kepribadian saya dan membentuk kepribadian anak-anak saya. Jadi saya memilih HNI, saya fokuskan, saya memilih untuk ketemu orang-orang yang komunitasnya oke-oke banget gitu ya. Dan alhamdulillah bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, bisnis itu sangat bergantung dari rekrutmen. Ketika Bapak Ibu tidak mau cerita, tidak mau merekrut gitu ya, maka sama kita lagi bunuh diri. Makanya saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita cerita. Cerita itu menyenangkan, cerita itu sangat indah gitu ya. Karena bisnis ini tergantung bagaimana rekrutmen yang kita lakukan. Oke. Terakhir ya, terakhir. Nah, terakhir ini. Menurut kita siapa yang ketemu kita, yuk kita sapa. Di mana saja, kapan saja.
Kita mengucapkan salam. Assalamualaikum, apa kabar HNI? Ayo gabung. Ya. Jari-jari kita upload, kita update, kita share online, sosmed, dan instant chat. Inilah yang sudah diajarkan HNI kepada kita. Ya, duplikasinya sangat sederhana. Tinggal bagaimana kita membagi waktu dengan baik. Buat status saya pikir tidak butuh waktu lama, asalkan Bapak Ibu mau merutinkan setiap hari. Dan yang sudah ngintip-ngintip status kita, Bapak Ibu Jepri, ya di Japri. Masya Allah, terima kasih Pak sudah ngintip status gitu ya. Mohon izin Pak, saya cerita tentang produk saya gitu ya. Nah, baik pas pukul 7. Sekiranya saya lihat di chat Zoom, ternyata Bapak Ibu tidak ada yang disaringkan. Terima kasih. Ini sudah pukul Mbak Anggia sampaikan, ada kekurangannya. Tentunya ini semata-mata karena kami terus harus belajar ya Bapak Ibu. Rupanya tidak ada chat masuk dari Mbak Zubdah kepada saya. Mungkin beliau memang ini ya waktunya ngojek ya Bapak Ibu. Jadi kemarin itu memang, Mbak Zubdah ayo, karena memang Masya Allah ya, di Palu. Mbak Rosvani dari Palu itu, sedikit saya ceritakan, beliau pernah satu hari ya, nggak ada satu hari, mulai jam 4 sore, ya mulai dari pagi sampai jam 4 sore, terjual produk 4 juta gitu ya, di depan kamar mandi, di depan kamar mandi. Ditawarkan, yuk Bu, beli sabun yang halal gitu ya, pasta giginya halal. Nongkrong ceritanya di depan kamar mandi. Produknya terjual 4 juta. Mungkin Bapak Ibu belum pernah nongkrong di depan kamar mandi gitu ya. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi Mbak, ini produk yang dibawa ternyata